Halo, kamu sedang mendengarkan Kilas Kabar Nusantara. Podcast persembahan KG Radio Network menyajikan berita harian yang mengangkat keunikan dari berbagai wilayah Indonesia. Kilas Kabar Nusantara dapat juga didukung oleh pengiklan loh. Hari gini masih belum tahu cara investasi, nabung, klaim asuransi, dan finansial lainnya? Dengerin podcast Cuan, cari untung bareng teman. Persembahan Motion KG Radio Network by KG Media hanya di Spotify. Mawardi Hayam, Wakil Gubernur Sumatera Selatan mengatakan Pemprov Sumsel telah membentuk TPK atau Tim Pendamping Keluarga hingga tingkat desa yang siap mendampingi dan memberikan arahan untuk para calon ibu. Program penurunan stunting di Sumatera Selatan terus dilakukan dan sudah dibentuk TPK hingga desa dan regulasinya di lapangan terus digalakkan. Pemprov Sumsel menargetkan angka stunting 3 tahun ke depan dapat diturunkan sejalan dengan target yang ditetapkan pemerintah pusat, mana Presiden Jokowi menargetkan angka stunting turun hingga 14% pada 2024 mendatang. Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan seluruh kabupaten kota yang ada di Sulawesi Utara meraih status wajar tanpa pengecualian terkait hasil audit BPK tahun anggaran 2021. Keberhasilan itu diutarakan oleh Pius Lustri Lanang, anggota Komisi 6 BPK RI, merupakan buah dari kerjasama yang baik antara BPK dan pemerintah daerah yang dinilai kooperatif dan cepat tanggap dalam menyerahkan setiap berkas yang diperlukan saat pemeriksaan. Atas capaian itu, Pius menyampaikan selamat dan apresiasi terhadap kinerja dan kerjasama yang baik oleh seluruh jajaran pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi, serta berharap prestasi WTP yang diraih dapat terus dipertahankan. Baru-baru ini satu pasien kasus suspek hepatitis akut misterius dirawat di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. Pasien tersebut masih didiagnosa rubella kendati memiliki gejala umum hepatitis seperti kulit berwarna kekuningan. Menanggapi hal itu, PLT Kepala Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan Bahtiar Baso meminta masyarakat tidak panik, sebab pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi sejak awal. Di antaranya menggenjot program imunisasi dasar lengkap kepada seluruh anak berusia 5 tahun. Hal ini penting mengingat penyakit hepatitis ditularkan oleh virus. Sebelumnya pihaknya juga telah berkoordinasi dengan pihak pelabuhan maupun bandara untuk memperketat lalu lintas orang yang masuk ke Makassar. Selain itu memeriksa kondisi penumpang anak berusia 1-16 tahun jika memiliki indikasi gejala-gejala hepatitis akut misterius. Di sisi lain, Dinas Kesehatan juga tetap menggalakkan vaksinasi COVID-19 untuk anak usia 6-11 tahun. Hal itu untuk antisipasi karena adanya isu hepatitis akut misterius berkaitan dengan virus COVID-19. Pemprov Sulsel juga telah menerbitkan surat edaran yang ditujukan seluruh bupati dan wali kota se-Sulawesi Selatan, direktur rumah sakit daerah maupun swasta, serta kepada Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan untuk menyiapkan fasilitas kesehatan. Demikianlah Kilas Kabar Nusantara pagi ini.